sama Bapak? Belum lihat, Halo Mbak. Yosri, gantikan Muhammad atau Bapak? Belum Halo, lihat. kalau Bapak belum lihat kok percaya? Halo. Apa nih, Mbak? Angin pun nggak terlihat, Mbak, tapi terasa. Iya, karena kau kan punya indera Lagi nyimak peraba. ini tadi. Ya, Nyimak ini apa tuh, indera Pak? keimanan, Mbak. Mana ada Nyimak indera keimanan, pembicaraan Pak? sama saudara yang tadi itu. Anda Islam Kristen, Pak? Muslim, Islam lah. Ada yang mau ditanya tentang iman Kristen? Oh, pertanyaannya cuman apa korelasinya? Bagaimana kalau seandainya perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak terhubung ke Bible? Bible harus berdiri sendiri dia, bagaimana? Apakah Bible siap untuk menerangkan semua persoalan umat atau tidak? Seandainya yang perjanjian lama sama perjanjian baru itu independen ya, Bible independen, nggak harus ada korelasi, nggak ada penghubung. Korelasi apa, Pak? Maksudnya? Saya masih belum ngerti pertanyaan Anda. Karena semua isi Bible itu kan korelasinya dari perjanjian baru, perjanjian lama. Comotnya kan ke sana semua. Kalau di Korelasi itu apa sih, Pak? Saya nggak paham maksudnya. korelasi itu ada hubungannya. Ya, hubungan antara Maksudnya harus independen dia, harus berdiri sendiri. independen, berdiri sendiri. Apanya yang berdiri sendiri, Pak? Biblenya, Dek. Bible berdiri sendiri. Bible kan bukan manusia, cuman apa? Kenapa kok Bible berdiri sendiri? Bible emang berdiri sendiri, Pak. Nggak butuh Quran, Bible udah berdiri. Makanya saya kalau ngomong sama Open, Iya, Bible itu nggak butuh kitab Anda, dia udah berdiri Semua- sendiri. Yang nggak semua bisa ngerti. berdiri sendiri itu Karena kitab nggak Anda, kasih ya? Pak. Saya dari tadi ngedengerin Bapak loh. Saya dari tadi Anda nggak ngerti apapun tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, perjanjian lama itu nubuatan, perjanjian baru itu penggenapan. Apa yang dikatakan di perjanjian lama itu terjadi di perjanjian baru. Itu korelasi apa? Independen, berdiri sendiri. Alkitab kami berdiri sendiri, nggak butuh kitab kau. Tetap bisa. Yang nggak bisa berdiri sendiri tuh kitabmu, tanpa hadis, tanpa entah apa. Ih, nggak bisa sirah, nggak jelas. Justru yang nggak bisa berdiri sendiri tuh kitab Anda. Kitab kami nggak butuh tafsir. Gitu. Ngomongnya muter-muter, Pak. Saya nggak ngerti. Ya, ini saya kasih tahu pada Anda, perjanjian baru itu janji Allah. Perjanjian lama itu janji Allah. Perjanjian baru itu penggenapan. Allah menunaikan apa semua yang dia janjikan gitu loh. Kok nggak ngerti, Pak? Berdiri sendiri. Alkitab kami itu pincang di papa-papa. Ini saya kasih tahu ya. Tuhan Yesus ketika menginjili, para rasul ketika menginjili, itu pakainya kitab perjanjian lama. Memangnya kalian pakai apa? Emang kalian kira pakai apa? Kitab apa? Ya, kitab kami itu ya kitab ini. Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur Daud, itu kitab kami. Perjanjian baru itu adalah penjelasannya. Penjelasannya maksudnya adalah yang sebelumnya itu hanya bayang-bayang. Perjanjian baru itu benar-benar jelas. Tidak samar-samar lagi, tidak bayang-bayang lagi. Gitu loh. Jadi apa berdiri apa? Naik aja, Pak, kenapa turun? Ada orang di belakang.
Pak? Tadi Anda bilang kitab Nabi Daud, kemudian Nabi Musa, itu kitab Anda. Iyalah, itu yang dibawa Yesus ketika menginjili. Yang dibawa Rasul Paulus menginjili ya pakai. Ini udah ada titik temu, udah ada titik terangnya. Anda menjawab sendiri tanpa sadar bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Hubungannya sama Tuhan? makanya di bawah alam sadar Anda itu logika Anda itu berproses. Nah, itu nurani Anda mengatakan secara tidak langsung. Kalau benar Anda mengakui Zabur, Taurat, coba compare sama Bible Anda. Pasti Bible Anda buang itu. Bible Makanya saya ya Mazmur. Perkataan Anda itu Bible saya ya Mazmur. Bible saya Taurat. Memangnya apa? Isi Bible saya Taurat. Memangnya kau kira apa, Pak? Isi Bible saya Quran. Ya nggak mungkin lah, nggak. setuju. Coba sekarang saya tanya, Pak. Al-Quran bisa nggak berdiri sendiri, Pak? Terjawab bisa. Oke. Lewat sen lah. Di mana perintah sunat di dalam Quran? Jangan pakai yang lain selain Quran. Bisa. Kan di dalam Quran Anda, kalau Quran Anda bisa berdiri sendiri, Anda sunat perintahnya di mana? Makanya Anda. Kalau sunat nggak ada perintahnya, udah. Yang nggak bisa berdiri itu sendiri itu siapa? Udah. Kitab saya itu bisa berdiri sendiri, kitab kau yang nggak bisa. Ya, di bawah alam sadar Anda ngomong apa? Gimana Garpas? Ya itu akunnya udah hilang, woi. Halo, Natasha. Iya. Halo, Kak Gata. Nah, dia mau ditanya, Kak. Saya nggak ingin bertanya, Kak. Saya saat ini Muslim. Tapi saya semenjak akhir tahun Desember kemarin saya menerima jamahan Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kok bisa? Saat ini saya sedang dibimbing sama pembimbing dari Protestan. Tuhan Yesus bekerja luar biasa di hidup saya. Jadi kalau misalnya saya dengar live kakak, banyak orang mempertanyakan, ya mungkin balik lagi ke ayat Alkitab ya Kak. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Kalau dikatakan Tuhan Yesus milih, kakak juga bisa nolak kan? Tapi saya merasa Tuhan Yesus itu bekerja luar biasa untuk saya. Iya, jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus milih, kita juga bisa nggak milih sebenarnya. Iya, Kakak mau jadi Kristen ya karena kakak milih sendiri, bukan karena Yesus sih. Yesus menunjuk semua orang karena Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil. Tapi kakak menjadi percaya kan pilihan kakak. Ada orang yang sudah mendengarkan penginjilan saya, tapi mereka menolak. Berarti artinya adalah kakak yang memilih Tuhan Yesus. Itu yang sebenarnya. Kan kakak bisa nolak. Walau Yesus mengatakan aku Tuhan, kan kakak bisa menolak. Sama seperti yang tadi itu. Mereka semua menolak itu. jadi kalau waktu dalam Alkitab dikatakan Tuhan yang memilih, itu merujuk kepada Kristus, bukan kita. Jadi begini Kak, waktu akhir Desember itu saya sebelum kejadian ini, sebelumnya teman saya sering ngasih tahu saya, maafin orang yang bersalah sama kamu, maafin, sampai ada suatu hari tanggal 30 Desember, saya rada keras ngomongnya. Saya bilang gini, tunjukin ayatnya sama saya bilang gitu. Mana buktinya kalau Tuhan
mau mengampuni saya bilang gitu. Saat itu saya belum percaya gitu. Terus teman saya bacain, terus dia bilang ayatnya gini, kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Tuhan akan mengampuni kamu gitu kan. Terus ketika itu juga tuh kayak rasanya yang di dada saya tuh Kak, kayak tahu kan naik roller coaster, tapi itu tuh kayak di atas kayak keambil semua itu. Dari situ langsung nangis sesegukan luar biasa. Hoax ini mah. Nih orang-orang di bawah nih nggak percaya Kak, kakak nih hoax sekali, serius. Ya terserah mau percaya mau enggak ya, tapi ini maksud saya ini yang saya alami gitu loh. Dan sampai saat ini saya sedang dibimbing. Tapi nama kakak Maria ini, Natasha, Maria apa ya? Emang nama saya begitu. Di KTP pun nama saya begitu. Tapi kakak dari Islam. Iya, sampai sekarang pembimbing saya bilang, Bu, saya mau dibaptis, saya bilang gitu. Terus guru pembimbing saya bilang, kamu kenali dulu Tuhan Yesus sendiri, bukan dari kita, tapi kamu belajar sendiri, baru nanti kita baptis kamu. Jadi saat ini saya masih belajar Alkitab, belum selesai sih. Kakak kenapa nggak mau bertahan di Islam Kak? Kenapa nggak mau masuk Islam aja? Nggak di Islam aja? Karena akhirnya kan saya belajar Alkitab ya Kak. Saat ini saya juga baca Alkitab walaupun saya belum selesai. Saat ini saya masih di Ibrani, masih baca sampai di Ibrani. Tapi saya merasa lebih tenang gitu loh Kak. Ya. Itu ada yang bilang kakak nih hoax, nggak bisa baca Quran. Bisa nggak baca Quran? Kalau misalnya teman-teman saya yang dulu tuh yang dekat sama saya, terus mereka akhirnya tahu sekarang saya ibadah ke gereja, pasti dia nggak mungkin kayak gini gitu. Dulu tuh dimanapun saya waktunya sholat, di tas saya tuh pasti ada mukena gitu loh. Jadi saya bukan yang Islam KTP doang ya. Kalau misalnya Kamis pasti saya baca yasinan. Kebetulan saya yatim piatu. Coba baca Yasin Kak, bisa? Baca Yasin masih ingat. Ya udah coba surat Yasin. Ini banyak yang kejang-kejang di bawah Kak, katanya kakak nih Kristen bukan Islam gitu. Coba baca Yasin Kak. Oh, jadi perlu ditunjukin KTP. Saat ini KTP saya Nggak masih usah, Islam. nggak usah KTP. Cuman mereka bilang baca satu ayat saja. Oh, Yasin wal Qur'anil Hakim, innakala minal mursalin. Apalagi? Coba baca apa? Gini loh Kak Agatha, gini. Saya akhirnya kenapa bisa berani untuk speak up gini, dulu saya berjilbab gitu ya, sampai akhirnya saya berani untuk tampil tidak berjilbab ke keluarga saya. Itu kan juga butuh nyali yang luar biasa ya gitu. Tapi di keluarga saya kebetulan dari pihak mama saya memang sudah beragam kepercayaannya, dan saya dan di keluarga saya itu tuh kayak membebaskan, karena urusan agama, urusan kepercayaan itu tuh personal sekali antara kita sama Tuhan gitu. Jadi nggak bisa campur tangan sama orang lain gitu. Iya betul. Ya udah kakak, karena kakak mau belajar itu bagus. Ya mengenal Kristus itu bagus. Nanti baru dibaptis. Iya. Semoga proses saya juga mudah ya Kak Agatha. Nah,
semangat ya kakak ya, kakak sendiri. Terima kasih. Ya Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Halo, yang di bawah kalau nggak percaya nggak masalah, woi. Iya soalnya ini ya teman-teman ya, akun saya cuma satu, jadi jangan yang aneh-aneh lah ya. Halo Pak Edi, Ferdi ya. Selamat siang Kak Atta, Shalom. Halo, ada yang mau ditanyakan Pak? Iya Kak, ini saya mau tanya masalah Roma 14 ayat 9 Kak. Bisa saya baca ya? Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Ini banyak pertanyaan di luar Kak masalah ayat ini. Apakah dia memang jadi Tuhan setelah dia hidup gitu Kak? Tolong Kak penjabarannya Kak. Iya, dia menjadi Tuhan setelah dia bangkit. Kenapa Pak? Berarti ya Kak, berarti nanti dia bangkit baru jadi Tuhan gitu Kak? Kan tidak mungkin karena dia kan Sudah. dari sananya. Ya, Sudah. Jadi gini Pak, kenapa dikatakan dia itu setelah bangkit jadi Tuhan? Itu pembuktiannya. Jadi nggak mungkin Tuhan itu cuma ngaku-ngaku tapi nggak membuktikan. Jadi Yesus itu jadi Tuhan secara penuh, bukan karena janjinya aja, tetapi karena dia membuktikan. Makanya dia jadi Tuhan. Jadi yang pantas menjadi Tuhan itu harus bisa mati dan bangkit dulu dan tidak mati lagi. Jadi kalau ada Tuhan yang mengaku-ngaku dia Tuhan, tapi tidak pernah mati dan bangkit lagi, ya dia bukan Tuhan. Karena dia tidak bisa membuktikan, hanya omongan tok. Gitu. Makanya kenapa Yesus itu setelah dia bangkit, dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Gitu. Jadi standar Tuhan itu, jadi standar Tuhan itu ketika dia mengatakan dia membangkitkan orang mati, ya dia harus mati dan membangkitkan dirinya sendiri juga. berarti pembuktian itu ya Kak? Iya dong. Bahwa Jadi Tuhan itu nggak cuma omong kosong gitu loh. Akulah Tuhan sembahku, itu bullshit. Ya, standarnya Tuhan itu harus membuktikan. Karena ada begitu banyak Tuhan di dunia ini yang mengaku Tuhan, tapi yang bisa membuktikan dia Tuhan ya cuma Tuhan Yesus. Sisanya mah karangan. Iya Kak, itu ada satu lagi nih Kak. Dia kan terangkat ke surga itu dengan raganya. Iyalah, makanya Dengan kelihatan kalau nggak dengan raganya terus dengan apa? Dengan gayung. Ya artinya membuktikan bahwa dia itu manusia, bukan manusia yang antara persetubuhan antara suami istri ya gitu Kak. Bukan itu. Beda kan tubuh manusia. Nggak ada hubungannya. Dia terangkat sama hubungannya bersetubuhan, apa hubungannya? Nah kalau orang mati itu kan pasti jasadnya ada gitu Kak. Kalau Yesus kan dia bangkitkan dengan Ya, jasadnya. namanya Gitu. bangkit pasti sama jasad lah Pak. Ada bangkit cuma roh tok. Itu namanya gentayangan, bukan bangkit. Di mana-mana bangkit itu kalau dia mati bersama dengan tubuhnya ya bangkit dengan tubuhnya lah. Ini kan logikanya seperti itu. Kalau ada orang Kristen yang nanya kayak gini pun aku curiga nih, kayaknya gak ada otaknya gitu Pak. Namanya bangkit, ya semuanya. Ya kalau rohnya doang itu namanya gentayangan. Itu. Ya pasti pakai tubuhnya lah. Namanya juga bangkit. Nah kita juga nanti akan dibangkitkan sama seperti Kristus. Apanya yang bangkit? Ya tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu namanya bangkit. Gitu. Coba Bapak lagi duduk, sekarang bangkit. Mungkin nggak yang bangkit roh Anda tok? Atau badan tok, rohnya nggak ada gitu. Semuanya toh secara pasti utuh. dengan- Ya udah, itu definisi bangkit. Tuh. Oke Kak, makasih Kak. Itu aja saya tanya Kak. Tuhan memberkati Pak Freddy. Itu ya, jadi Tuhan Yesus itu setelah bangkit jadi Tuhan. Iya dong. Kalau nggak bangkit jangan ngaku Tuhan di sini. Nggak. Ya, kalau ngaku Tuhan dia harus buktiin dulu dia Tuhan gitu loh. Mati dulu, bangkit dan nggak mati lagi.
baru TOPBGT. Kalau cuma ngaku-ngaku Tuhan, Tuhan, itu Firaun aja udah sering ngaku Tuhan, tapi kagak bangkit-bangkit, cuy. Kasihan kali orang tuamu, udah mati dia, Bang. Halo, si Batu. Halo Kak, Iya, ada yang mau ditanya, Bang. ini Kak, sebelumnya aku Kristen kan Kak. Oh, ya. Ada pertanyaan mengenai 2 Korintus 11 ayat 8 Kak. Baca. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Mohon penjelasannya Kak. Apa yang dijelaskan? Nah, di situ tentang Paulus tidak mementingkan diri. Nah, yang ku tanya itu Kak, jemaat-jemaat lain telah kurampok. Maksudnya yang dirampok itu gimana? Kau baca ayat sebelumnya. Kak, aku mau nanya, Kak. Apa dia ke toilet? Apa yang mau ku jelaskan? Kayak gitu. Yang ini Kak, yang kalau ayat sebelumnya ayat 7, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Aku kurang ini Kak, kurang ngerti, kurang nemu Baca jawabannya. aja dulu. Sebelum ayat itu bacakan coba. Sebelumnya yang ayat ke-6, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Terus? Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Kemudian ayat yang ke-8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Ayat yang ke-9, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Nah, terus yang mau kau tanyakan apa? Yang maksudnya yang saya tanyakan itu Kak, jemaat lain yang telah kurampok gitu Kak. Iya. Adalah maksud yang dia rampok itu adalah jemaatnya. Itu dirampas menjadi jemaatnya Kristus. Oh, soalnya ada ini Kak, pernah aku masukkan ke roomnya yang Gak usah kau masuk ke roomnya dulu. Maksudnya di sini kamu paham nggak? Kristus Ya, di itu sini- sedang satir kepada orang-orang di Korintus. Di Korintus kan? Iya di Korintus Kak, 2 Oke. Korintus ayat 11. Di situ kan Rasul Paulus itu mengatakan kan, aku tuh bekerja lebih keras daripada kamu. Adakah aku mengambil upah daripadamu? Jemaat lain kurampok, maksudnya adalah jemaat lain itu sudah aku jadikan jemaatku. Itu maksudnya itu. Adakah yang kita sebelumnya- minta bayaran untuk itu? Nggak ada. Yang sebelumnya tidak pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus, itu Ya. kira-kira. Udah saya bilang, jadi Rasul Paulus itu sedang satir kepada orang. Adakah aku meminta sesuatu daripadamu gitu? Kan sementara Rasul Paulus itu bekerja lebih keras dibandingkan rasul-rasul yang lain. Itu kan dikatakan. Iya betul. Dan itu bukan rampok sebenarnya, dirampas. Gitu. Ada lagi bang, kan jemaat yang dirampok, bukan harta jemaat kan yang dirampok, bukan gitu tulisannya kan? Iya Kak, tulisannya itu. Jadi tinggal cara membacanya aja. Gitu. Ada lagi bang yang mau ditanyakan bang? Itu aja sih Kak yang saya tanyakan Kak. Iya. Rebutan pengikut iya, karena jemaat di Korintus itu tadinya sebelumnya adalah pengikut pagan. Itu ya untuk yang di bawah ini ya. Kenapa Rasul Paulus itu merampok mereka? Karena mereka itu tadinya menyembah berhala. Makanya harus dirampok, dirampas menjadi muridnya Yesus. Jadi jemaatnya Yesus. Seperti itu Bang Si Batu. Ada lagi yang mau ditanya Bang Si Batu? Untuk sekarang itu aja sih Kak. Ya, Tuhan memberkati. Dan
nasi gua aja dirampok nenek-nenek gua selaut. Dirampok pria jahanam aja aku santai ya kan. Biarin aja nanti mereka dapat sendiri ya kan. Dirampok boti pun aku santai. Aduh, silakan Bang Rahmat Sitiler. Silakan. Gitulah ya. Apa yang mau ditanya? Pertanyaan saya begini, banyak orang-orang Kristen itu ternyata melanggar Matius 19 ayat 6. Apa tuh Matius 19 ayat 6, Bang? Kenapa orang Kristen itu nggak menyadari atau ayat itu? Apa? Ayat apa? Ayat Matius 19 ayat 6. ya apa itu, Bang? Ya bacalah, di situ kan ada. Anda ngomong kok nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dipersatukan? Mereka berdua udah bukan menjadi dua lagi, melainkan satu. Jadi barang siapa ya kan yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, Terus? itu banyak itu orang-orang Kristen itu melanggar itu. Emang itu artinya apa, Bang? Hah? Emang artinya apa itu? Iya menikah nggak boleh cerai. Mereka bukan berdua lagi, melainkan satu tubuh sudah. Terus? Kenapa orang Kristen banyak bercerai? Kenapa orang Kristen banyak bercerai? Yang Iya. menceraikannya siapa, Bang? Ya menceraikan ya diri sendiri sama manusia itulah. Loh, kalau diri sendiri menceraikan, di situ dikatakan orang lain nggak boleh menceraikan pernikahan. Yang betul lah kau. Ya, Apa betul. yang sudah Mereka bukan didengar ya nih ya, mode anak TK. Mode anak TK ya. Dengar sini Bu Guru anak-anak. Apa yang sudah dipersatukan Allah, laki, perempuan, tidak boleh diceraikan pelakor. Ini tidak boleh diceraikan manusia. Ini manusia yang lain. Nggak boleh menceraikan satu daging ini. Itu. Siapa yang jadi pelakor, Bang? Hah? Rasan? Yang jadi pelakor itu di... Lope Gayungping. Apa yang sudah diperatukan Allah tidak boleh diceraikan ini. Kok banyak yang nggak sadar? Siapa yang nggak sadar, Bang? Abang ya daripada sibuk ini ya bilang banyak orang Kristen yang nggak sadar. Anda sadar nggak sih? Anda sebagai orang Islam, An-Anfal ayat 12 udah dilakuin belum? Kalau Islam kalau ada ayatnya boleh nikah, boleh nikah 2 kali. Ya kalau situ kan kalau orang-orang situ kan nggak ini. Di nggak konsisten. mana ada ayatnya orang Islam boleh nikah 2 kali? Mana ayatnya? Ya boleh. Mana Ada ayatnya. dalilnya? Ada dalilnya. Mana coba tunjukin? Coba saya tunjukin. Tunjukin. Aku nggak bawa Al-Quran. Oke, abang istrinya ada berapa? 2. Kan disuruh 2, 3 atau 4, Bang. Kenapa abang nggak 2, 3 atau 4? Ya karena ekonomi kalau Abang juga nggak pernah menyadari ayat abang. Ya, di ayat itu banyak sebenarnya orang Islam yang nggak mengerti, nggak melakukan ayat itu. Disuruh nikahilah 2 atau 3, 2, 3 atau 4. Abang mah kenapa cuma 2? Karena orang Islam juga banyak yang nggak menyadari ayat itu. Jadi kalau ada orang Islam istrinya 1, dia nggak tahu ayat itu. Kenapa, Bang? Jangan saya tanya. Ada nggak orang Islam yang istrinya 1? apa? Ada nggak orang Islam yang istrinya 1? Oh banyak. Kenapa dia nggak tahu ayat itu? Kamu harus banyak. Nggak boleh 1. Kalau 1 berarti dia nggak mampu. Senggol dong. Ya, udah, Mbak.
yang tadi tuh loh, bunyi babi loh. Astaga Tuhan, kok belum move on dari roomku? Babi pun udah tahu perempuan cantik. Astaga Tuhan. Halo Kak Nana. Halo, shalom Kak. Halo, silakan Kak Nana. Ya, mau bertanya di Pengkhotbah 7 ayat 16. Apa Di tuh? situ dikatakan, janganlah terlalu saleh, janganlah berperilaku terlalu berhikmat. Kenapa dilarang ya Kak? Sementara itu kan bagus kalau saleh dan berhikmat. Coba baca sebelumnya ayatnya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Nah, ada orang saleh yang mati dalam kesalehannya. Ada orang saleh yang bodoh, makanya dilarang jadi saleh yang mati binasa karena kesalehannya. Jadi jangan jadi orang saleh yang bodoh, itu maksudnya. Iya, saking kesalehannya dia terlalu saleh, dia mati. Itu ditipu orang, segala hal. Jadi orang saleh harus juga jadi orang bijaksana. Itu maksudnya. Kemudian ini janganlah berperilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Berarti kalau kita jangan terlalu saleh, berarti harus berhikmat kan gitu Kak? Di situ juga dikatakan janganlah kamu terlalu berhikmat. Dilarang juga kan? Karena orang berhikmat, coba baca lagi ayat yang sebelumnya tadi. Jangan terlalu saleh, ada orang fasik. Yang ayat sebelum dari ayatmu tadi, coba. Yang ayat 15-nya Kak. Iya, di ayat yang tadi kamu baca. Dalam hidupku aku sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Itu sebelumnya. Nah, jadi ada orang yang berhikmat, tapi hikmatnya itu dari dunia. Dia selalu berhikmat, tapi dia lupa bahwa butuh ketulusan untuk setia dan taat kepada Allah. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang terlalu saleh, dia mati dalam kesalehannya, itu adalah orang-orang saleh yang bodoh. Gitu. Orang-orang yang saleh yang tidak taat kepada Allah. Gitu. Jadi tidak boleh yang Seperti lagu itulah ya Kak, yang sedang-sedang saja gitulah ya Kak ya. Bukan. Tapi jadinya harus seperti apa? Harus menjadi seperti Kristus yang adalah kudus itu. Dikatakan orang saleh itu binasa dalam kesalehannya. Berarti ini adalah kesalehan yang munafik. Ngerti nggak? Ada orang yang tampak saleh di depan orang. Ada yang dia orangnya berhikmat. Seolah-olah dia yang paling benar di mata semua orang. Tapi di balik itu, dia tidak taat kepada Allah. Jadi orang-orang binasa yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang berhikmat yang dimaksud di situ adalah orang yang berhikmat tetapi tidak taat kepada Allah. Apakah itu berguna kepada Allah? Kesalehanmu, hikmatmu itu tidak berguna di hadapan Allah kecuali kamu hidup menjadi kudus. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Oke Kak. Paham. Oke, itu aja sih Kak. Makasih banyak. Shalom, Tuhan berkati. Filosofi berlebihan itu tidak baik, jatuhnya lebay. Bukan. Kan dikatakan orang saleh. Apa itu kolektif? Diam aja kalau di bawah. Halo Mulyadi Idimung 95 yes. Halo Mbak, selamat siang Mbak. Selamat siang, Bang Mulyadi Mung 95 yes. Ada yang mau ditanya Pak Mulyadi Mung 95 yes. Dia lagi ngobrol sama siapa sih? Halo, Pak Mulyadi Mung 95 yes. Ya. Ada yang mau ditanya? Ada. Silakan. Gantengan mana Mbak Ariel sama Yesus Mbak? Gantengan Ariel. Gantengan Ariel? Iya. Oh. Kok gantengan yang dicipta Mbak pada penciptanya? Iyalah. Karena pencipta kan tidak berwajah. Gantengan Tapi mana Yesus Pak? berwajah Mbak. Oke, itu kan kemanusiaannya. Gantengan mana Pak? Allah sama Muhammad.
Jangan. Gantengan mana Pak? Muhammad sama Bapak? Belum lihat Mbak. Gantengan Muhammad atau Bapak? Belum lihat. Kalau Bapak belum lihat kok percaya? Angin pun nggak terlihat Mbak, tapi terasa. Iya, karena kau kan punya indera peraba. Ya ini indera keimanan Mbak. Mana ada indera keimanan, Pak? Pak, sekarang saya tanya, Pak, gantengan mana Bapak sama batu? Gantengan mana Bapak sama batu, Pak? Gantengan saya lah Bu. Kok batu dirindukan? Karena batu itu Lebih mana Bu? dirindukan dari Anda, Pak. Batu itu dari apa sih? Ya, Mana, Pak? dari surga. Jadi lebih gantengan batu yang dari surga? Udah dibilang kan gantengan aku Bu. Tapi kenapa orang banyak merindukan batu daripada Bapak? Berarti kok nggak ganteng? Jadi Ariel ganteng kok nggak disembah Bu? Mana ada orang menyembah karena kegantengan? Memangnya ada orang Pencipta menyembah. dicipta, gantengan yang dicipta. Oke, aku tanya kau. Berarti Bapak kan nyembah Allah nih ya, betul? Berarti Iya. Allah lebih ganteng dari Anda, makanya Anda sembah Allah dong kalau gitu. Karena pertanyaanmu, kenapa nggak disembah Ariel? Karena lebih ganteng. Dalam Islam, Tuhan Berarti kami bohong, Pak. Berarti Tuhanmu lebih ganteng dong dari kamu, makanya dia disembah. Itu kan sama kan? Iya nggak? Jadi analogimu itu juga jangan blunder, Pak. Saya bisa juga balikin itu ke Anda gitu loh. Jadi apakah Tuhanmu disembah karena ganteng? nggak ada cerita kegantengan. Terus kenapa kau bilang Ariel ganteng disembah? Tuhan kami Nah, jadi Bapak sebelum bertanya, pikirkan dulu sebelum saya membalikan itu kepada Anda. Paham? Kita nggak bermutu dan nggak berilmu. Turun aja, Pak. Basi banget tebak-tebakan kau, tebak-tebakan warung. Orang yang biasa kopi tubruk pesennya. Coba pesennya Starbucks, pasti cerdas kau. Asik, Burmas kalau udah gini udah keren. Oke, tenang Pak, tenang. Pisang, apa itu? Pisang. Halo Bu Hesti. Halo, salam Agatha. Salam Bunda. Ada yang mau ditanya? Pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat Agatha yang bisa memberikan penerangan. Terutama saya juga Kristen nih ya, memberikan penjabaran dan pengertian yang lebih hakiki tentang firman Tuhan. Terima kasih Agatha. Hakiki nggak tuh? Ngeri kali ya bahasanya. Mantap. Agatha ada lucunya juga ya. Kenapa? Ada lucu-lucunya, jadi kita nggak bosan gitu ya dengarnya ya. Sengaja ini emang disetel lucu, sebenarnya emang enggak. Biar ada aja yang kalian pikirkan ya, biar Iya, ada yang mau kalian iya, komentari gitu. Iya. Naruh aku, Pe. Naruh aku pe. Naruh aku pe songoni dotot. Jangan panjang-panjang, nggak ngerti aku sedikit aja. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan lagi Bunda? Ada, Agatha, saya mau tanya nih, dalam kehidupan sehari-hari kan saya orangnya sensitif. Sensitif dalam arti kata saya gampang tersinggung gitu loh. Nah, mungkin tanpa disadari ya, orang mengucapkan kata-kata yang membuat saya tersinggung gitu kan Agatha ya. Saya sudah memaafkan, ini ajaran kasih, kita kan harus memaafkan ya orang bersalah kepada kita. Jadi saya sudah memaafkan orang tersebut, tapi saya tidak mau dekat lagi dengan dia. Apakah itu salah menurut ajaran Kristus? Karena saya tidak mau tersakiti lagi gitu loh. Jadi saya menjaga jarak dengan orang tersebut. Apakah sikap saya ini salah? Enggak, itu udah benar. Benar ya? Emang seharusnya seperti itu. Benar. Karena kan kita tahu kemampuan kita di dalam menahan rasa sakit hati gitu kan. Jadi jaga jarak itu sebenarnya hal yang baik dilakukan. Asal yang penting jangan nggak ke gereja aja itu dia. Oh, kalau itu saya tetap terapkan gereja dan anak-anak saya juga. Saya tetap terapkan itu hari Minggu tetap ibadah.
Yang utama itu ibadah, yang lain nomor 2. Gitu ya Agatha. Iya, nggak apa-apa. Saya juga orangnya sensitifan gitu. Jadi saya begitu ini memaafkan tapi jaga jarak. Itu hal yang paling baik dilakukan. Oh gitu ya. Satu lagi Agatha boleh? Silakan. Satu lagi begini, itu termasuk dengan mertua saya. 23 tahun saya jadi menantu, ya. Tapi dia kurang menerima saya begitu, dengan penilaian yang mungkin menurut dia saya ini tidak termasuk kategori menantu yang dia inginkan gitu loh. Nah, saya sudah berusaha untuk mendekatkan diri dan berusaha untuk bisa menerima saya sebagai menantu gitu. Tapi dia tetap sampai detik ini tidak mau menerima saya. Terus saya melakukan itu juga gitu. Saya berdoa, saya bergumul dalam doa supaya mertua saya ini bisa menerima saya. Tapi sampai detik ini tidak gitu. Dan saya jadi putus asa dan mundur gitu. Saya mundur untuk tidak mendekati kembali gitu Agatha. Apakah saya ini juga salah gitu loh? Sebenarnya kalau ibu sudah mendoakannya itu sudah bagus gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana Allah menerima kita. Apakah kita layak di hadapan Allah? Bukan layak di hadapan manusia. Ya, kalau ibu Anda sendiri seperti itu tidak mau membuka hatinya, ya sebenarnya dia yang sudah berdosa terhadap dirinya sendiri gitu. Oh, begitu ya. Nah, jadi kalau Bu Hesti, lakukanlah tugas Ibu Hesti sebagaimana seorang menantu kepada mertuanya. Udah, itu sudah saya lakukan. Ya. Nah, ini mungkin salah satu solusinya ya. Ibu sering kasih uang sama mertuanya. Iya, karena rata-rata kan inang-inang itu kan gitu ya. Benar. Ibu kasihlah emas entah berapa gram biar ya pintar-pintar kita lah menarik itu perhatiannya gitu ya. Kalaupun itu tidak berkenan di hatinya ya sudah. Memang mungkin itu sudah jadi tabiatnya. Oh gitu ya. Bu Hesti itu melepaskan pengampunan. Bu Hesti. Saya lepas pengampunan. Dari awal saya lepas pengampunan. Saya nggak mau dendam. Karena itu akan mengurangi berkat saya dan anak-anak saya dan keluarga saya, rumah tangga saya. Saya tidak mau dendam. Saya lepas pengampunan, terus saya jaga jarak gitu. Iya, tapi tetap mengasihi ya. Gitu. Iya. Gitu aja. Lakukan aja tugas ibu sebagai seorang menantu. Iya, itu saya lakukan. Perkawinan itu kan menyatukan antara laki-laki dan perempuan, bukan menyatukan laki-laki perempuan sama mertuanya. Enggak. Iya benar. Jadi yang Anda utamakan itu adalah keluarga inti Anda. Iya benar. Berarti benar dong yang saya lakukan ya. Ya, itu sudah. Ya. Oke, terima kasih Agatha. Tuhan memberkati. God bless you. Bunda. Tuh. Persembahan yang kudus itu ya kita, tubuh kita dalam kekudusan. Jadi bukan yang lain. Halo Bang Kiri ya. Miku. Shalom Kak, selamat siang. Halo, selamat. Mau izin bertanya Kak, ada ya pertanyaan dari teman sekantor nih ceritanya, tapi saya belum menjawab dengan proper lah, dengan benar-benar. Dia bertanya begini Kak, ketika manusia mati, itu apa yang akan terjadi dengan, kalau jasad kan sudah pasti membusuk kan Kak, apa yang terjadi dengan roh dan jiwanya Kak? Dia nanya gitu, saya kasih jawaban itu. Saya kasih gini Kak, tadi kan saya kasih jawaban sama seperti siapa Lazarus, saya bilangnya gitu. Tapi dia minta detailnya itu seperti apa gitu Kak. Terus dia minta dalilnya di mana. Nah, itu Lukas 16 ayat 19. Lazarus mati, dia dibawa oleh malaikat. Emang yang dibawa malaikat itu jasad? Coba baca Lukas 16 dari ayat 19-nya. Matilah orang miskin itu dan dibawa malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Emang apa yang dibawa? Ya roh dan jiwanya lah. Masa tubuhnya kan tubuhnya dikubur. Makanya Yesus. Berarti yang satu ke Firdaus kan Kak ya? Ya. Kalau baik ke Firdaus. Kalau yang kurang, yang tidak ini tidak sesuai, dia ke Tartarus gitu Kak ya? Kalau dia tidak beriman kepada Kristus, tidak mengikuti Kristus, ya dia ini ke Tartarus.
auto. Tartarus ya. Hmm. Oke. Jadi biar bisa saya jawab juga Kak. Terus ini satu lagi Kak, apa dia bertanya apakah benar setelah 40 hari baru roh yang manusia yang sudah meninggal itu tidak di dunia lagi gitu Kak? Bukan setelah 40 hari. Jadi kalau kita merujuk kepada Kristus itu 40 hari baru dia terangkat kan? Iya. Nah, baru dia terangkat. Jadi kenapa kita bisa tahu ketika kita mendaki menuju Firdaus itu, yaitu kan ini sesuai dengan Wahyu 14 ayat 13. Segala perbuatan kita mengikuti kita. Nah, saat itulah kita itu sedang berjuang, dituntun oleh malaikat itu menuju Firdaus. Gitu. Makanya kenapa kita mendoakan itu. Iya Kak. Oke Kak. Terima kasih Kak, saya udah nyatat Karena kan kalau Kristus saja terangkat itu setelah 40 hari, emangnya kita lewat jalur tol? Terangkat kan kita seperti Kristus toh. Terangkat Iya. itu kan setelah nanti kan. Ya seperti itu. Jadi dari situ korelasinya. Oke Kak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sukses pelayanannya Kak. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja Baca dari ya saya. itu ya, Wahyu 14 ayat 13 ya. Segala perbuatan kita mengikuti kita setelah kita mati. Iya Kak. Oke, sudah saya catat. Makasih Kak ya. Shalom. Ya, amin. Thank you ya doanya ya Kiri lesson. Saya tuh kan punya temen. Nah, tiap hari main. Nah, dia tuh kadang, Sepermainan dong. bukan kadang sih, sering menghina kekristenan Tunggu. gitu. Ini Ya punya walaupun teman. menurut dia tuh konteksnya bercanda, tapi kan kadang juga berlebihan. Ini Kalau punya saya teman bales, Bang. kan saya yang dosa, terus saya jadi merasa bersalah gitu Abang atas punya dosa teman. saya. Kalau Abang saya jauhin atau cuekin, saya nggak tega. Jadi gimana Kak harus menanggapi orang yang seperti itu? Terima kan kasih. Abang punya teman sepermainan, betul? Di mana ada dia selalu ada apa? Betul. Anak manis nggak Bang? Sudah baik hati. Oke, apa yang mau Abang tanya dari teman Abang? Halo Bang. Cara nangkapinnya gimana gitu Kak? Kalau saya hina balik kan dosa. Kalau saya jauhin atau cuekin, sayanya nggak tega Kak. Oke, cara Kalau saya tegur, dianya ngeyel. Ya, Jadi bingung saya. jadi Gimana cara menanggapi nanggepin dia? temen main yang suka ngeyel gitu, sering-sering ditraktir. Abang kalau punya uang kasih uang yang banyak, lama-lama dia masuk Kristen Bang, serius. Jadi abang kalau main bawa Indomie sedus, dia mau ngomongin apa aja, abang diemin aja Bang. Nanti lama-lama dia, gila, keren banget lu bro, gua mau baptis dong gitu. Itu sih Bang Ujumaki. Jadi kalau punya temen yang parah banget kayak gitu, selalu menghina iman kita, baikin aja Bang. Abang kan disuruh Tuhan Yesus gitu ya, apabila ditampar pipi kirimu, kasih lagi pipi kananmu. Maksudnya adalah kalau dia suka menghina kita, balas dengan kebaikan yang lebih berlipat lagi gitu Bang. Gitu Bang. Jadi jangan dimusuhin juga. Baik Kak. Terima kasih Kak Gata. Ya, Tuhan berkati. Sehat selalu Kak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin, terima kasih. Di ngehina gue sebenarnya dia cinta sama gue ya kan. Halo, Andi HS. Halo Kak Agatha. Ya, ada yang mau ditanya Bang? Ya ada Kak. Saya mau nanya mengenai janji iman Kak. Kakak pernah apa? dengar janji iman? Janji iman? Apa itu janji iman? Kalau di gereja karismatik itu biasanya Kak kayak janji iman itu secara sukarelawan gitu sih Kak kasihnya. Nah misalnya kalau misalnya di hari Natal gitu ya, nah kurang dana gitu Kak. Nah para Apa ini yang ngajarin Bang? janji iman gitu Kak. Ya mungkin ya dari dulu saya Kak waktu gereja di karismatik ya biasanya ada janji iman gitu. Aku seriusan masih belum paham janji iman ini gimana, coba. Kayak gimana dalam prakteknya? Janji iman kalau di praktik di gereja saya tuh Kak
kayak dikasih amplop gitu ya. Nah terus amplop itu dikasih ke kita, ke jemaat. Nah terus di amplop itu kayak ada isinya itu untuk pembangunan gereja, buat acara-acara gereja gitu Kak. Itu kalau di Alkitab tuh dibenarkan nggak Kak? Justru saya mau nanya itu di mana ayatnya? Emang ada? Ya nggak tahu sih Kak. Biasanya di gereja karismatik seperti itu. Ada janji. Kalau tadi seperti penjelasan abang ya kan, untuk pembangunan gereja, untuk acara-acara tertentu, untuk mensupport kelangsungan acara gereja, yaitu sebenarnya kita itu ya boleh memberikan itu. Justru kita itu harus membantu pelayanan gereja kan. Kalau memang itu untuk gereja, digunakan untuk gereja, ya itu baik gitu. Tapi itu memang nggak ada ininya. Namun kan dikatakan gini, ada ayatnya yang mengatakan seperti ini, bentar ya. Saling berbantu-bantulah kamu, terutama yang seiman. Nah, saling berbantu-bantu ini kan berarti kita membantu dalam perkembangan gereja toh. Ini ada ayatnya ya, bentar. Jadi bukan janji iman sih, aku juga baru dengar namanya janji iman. Yang aku tahu sih janji fitri. Gitu ya, bentar ya. Saling berbantu. Bantulah kamu, terutama yang seiman. Nah, ini abang bisa baca di dalam Galatia 6 ya. Ayat 10 bang. Halo, bang apa namanya nih? Bang Andi, halo. Ya, halo Kak. Ya, itu ada di dalam Galatia 6 ayat 10 ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama yang seiman. Gitu. Jadi kalau dikatakan janji, kita tidak mengatakan itu janji ya bang ya. Tetapi lebih kepada kerelaan hati kita dalam memberi dan membantu, oleh karena kita memiliki kesempatan berbuat baik kepada orang lain. Itu. Gitu sih bang. Jadi kalau itu memang berguna untuk gereja, ya itu baik lakukan gitu. Oh, bukan berarti kita nih Kak kasihnya, misalnya nih saya kasih 500.000 untuk pembangunan gereja. Nah kan janji iman kita tuh Tuhan, kalau misalnya aku kasih 500.000, Tuhan memberkati aku kayak gitu, atau gimana Kak? Kalau motivasi seperti itu. Itu mah artinya kamu melakukan transaksi dengan Tuhan. Iya, nazar. Itu mah kayak apa ya? Kamu lagi deal-dealan sama Tuhan, gitu loh. Karena Tuhan aja nggak butuh janjimu itu, Dia akan tetap memberi kepada kita. Kan Tuhan Yesus bilang apa? Mintalah maka akan diberi gitu. Jadi kamu meminta seperti seorang anak meminta kepada bapaknya, gitu. Jadi nggak perlu janji-janji gitu, supaya kamu dapat sesuatu. Gitu bang. Karena Tuhan itu akan memelihara kita. Itu bang, Bang Andi. Jadi kalau janji iman tuh nggak ada ya. Kalau kamu mau memberi, itu boleh memberi. Oke Kak Agatha, thank you. Gitu ya. Tapi jangan pernah menjanjikan sesuatu kepada orang ya bang ya. Takutnya kita tidak bisa menggenapinya, tidak bisa melakukannya. Kita itu akan berhutang selamanya kepada orang itu. Gitu. Bang Andi, ada lagi yang mau ditanyakan Bang Andi? Itu saja sih Kak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati Kak. Halo, Deska. Shalom. Shalom Kak. Mau nanya nih Kak. Boleh. Di Matius Kak. Di Matius pasal 3. Kok kayak suara Nopi ya? Diampun lagi kau. Bukan, yang kemarin aja. Cuma ganti nama doang kok. Matius 3 ayat. Matius 3 ayat 13. Apa dengan 17 kan tentang Yesus yang dibaptis sama Yohanes kan ya Kak ya. Terus berarti di situ kan ini saya bacakan deh.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Terus Nopi ketahuan ya. Terus di Matius 11 ayat 2. Ayat 2 itu ini apa ya maksudnya Kak ya? Yesus dan Yohanes Pembaptis di Matius 11 ayat 2. Iya ayat 2. Pertanyaannya apa? Ya, ini kan ada nih, ku baca ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, maksudnya kan ini kan di dalam Matius 3 ini jelas bahwa Yohanes itu mengenal bahwa Yesus yang dia baptis itu siapa gitu. Kenapa di dalam Matius 11 itu Yohanes mengeluarkan statement seperti itu gitu kepada murid-muridnya? Apa yang dimaksudkan di situ, Kak? Matius berapa? Matius 11. Ayat? Ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat." Itu. Orang buta melihat. Nah, maksudnya? Ya, kan maksudnya tuh kenapa Yohanes bertanya untuk meyakinkan bahwa memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menanyakan ini kepada Yesus, sedangkan pada waktu itu yang membaptis Yesus itu adalah Yohanes gitu. Apakah Yohanes ini tidak mengenal Yesus kah, atau seperti apa itu maksud saya? Dia tahu, tetapi dia memastikan sekali lagi. Sama seperti murid-muridnya. Apakah ketika muridnya ini bertahun-tahun bersama dia sudah mengerti? Murid-muridnya juga banyak yang belum tahu sampai Yesus itu bangkit. Jadi apa yang dimaksudkan Yesus dengan mengatakan seperti itu? Karena Yesus saat itu mau dihukum kan oleh Herodes, mau dipenggal lehernya. Gitu. Jadi dia itu harus menggenapi seluruh apapun yang ada tertulis tentang dia di dalam Alkitab, termasuk Yohanes ini. Jadi Yohanes ini memang sudah dinubuatkan akan mati menggantikan Yesus. Makanya kenapa tanyakanlah kepada gurumu apakah dia Mesias itu, karena dia mau mati. Karena kenabian Yohanes harus diberikan kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah penutup dari semua nabi. Baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Oke. Berarti di sini jadi bukan Yohanes ini bukan galau. Jadi Yohanes ini memastikan dia adalah nabi setelahnya. Oke. Kan ini konteksnya dia mau dipenggal kan sama Herodes. Ya. Ya itu aja sih yang bikin bingung, Kak. Makanya kenapa ketika dibaptis yang di Yohanes 13 itu, di situ Yesus itu diurapi sebagai nabi. Kalau Allah sudah mengurapi Yesus itu langsung sebagai nabi, kan dia inilah anak yang kukasihi. Ketika dia selesai dibaptis, dia kan diurapi. Karena seorang nabi itu harus dibaptis, harus diurapi. Disitulah Yohanes itu menyerahkan itu tongkat estafet kenabiannya itu. Jadi bukan karena Yohanes tidak tahu, tapi dia memastikan bahwa setelah aku, dialah Mesias yang dinantikan. Meyakinkan para muridnya gitu juga maksudnya ya, maksudnya kepada dirinya sendiri. Oke. Ya, oke. Itu aja sih. Sudah terjawab?
Oh, udahlah. Soalnya Kak Nopi kalau dia belum paham dia akan ngeyel. Dia sudah paham sampai sini? Paham Ntar ya? dulu ya. Kali ini mah paham. Udah pinter ini Kak Nopi ini nggak ngeyel lagi. Udah sih sebenarnya hanya untuk meyakinkan. Cuma tadi tuh kan yang aku pikirin tuh kok kayak Yohanes ini nggak mengenal Yesus sedangkan dia sendiri yang membaptis Yesus sang juru selamat itu. Kenapa dia harus mempertanyakan lagi bahwa Yesus itu adalah orang yang dipilih kayak gitu maksudku. Itu ternyata maksudnya itu adalah untuk paham. Ya. Ternyata untuk meyakinkan gitu ya bahwa dialah si Mesias itu gitu. Jadi nggak akan mungkin ada nabi setelah Yesus kalau Yesusnya nggak mati. Karena gitu. Jadi kalau nabi itu kan dia harus ada penggantinya, harus diurapi. Haruslah kalau urapi nabi itu. Jadi kalau ada nabi setelah Yesus, Yesusnya matiin dulu, nggak bangkit lagi baru. Gitu. Ini adalah ketetapan dan ketentuan orang Yahudi dalam membaiat nabinya. Gitu. Membaiat paham? Berarti. Gitu. Itu Kak Nopi. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Itu aja sih. Ya, Tuhan berkati Kak Nopi. Yes, Kak. Thank you. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya, amin. Thank you. Yahudi atau Roma? Kok ada yang panas di sini? Kalau ada nabi yang belum dikonfirmasi, itu bukan nabi. Kasihan mereka ya Kak. Iya. Hai Kak, Hai Kak Toko. udah makan? Belum lah, orang belum kau suapi. Kak Gata mau belajar. Boleh. Jadi saat Adam dan Hawa saat Hawa makan buah itu kan ada ular ya di situ ya. Nah, yang aku mau tanya pertama adalah berarti mereka ada di dalam satu tempat. Bener ya, Kak? Enggak sih, mereka LDR-an kayaknya Kak. Iya itu. Jadi aku yang mau kutanya pertama Kak Agatha. Jadi saat Adam belum saat Hawa belum diciptakan lewat rusuknya Adam, di saat itu iblis itu sudah bersama-sama dengan Adam belum? Enggak lah, kan iblis enggak barengan sama Adam. Yang barengan sama Adam itu Hawa. Jadi makanya timelinenya ya kalau kita baca di dalam Wahyu ya, di situ kan iblis dilempar ke bumi. Nah, iblis ini kan menjelajah seluruh bumi kan. Nah, saat itu disitulah baru iblis itu menggoda atau mencobai Adam dan Hawa. Jadi sebelum ada Hawa, iblis juga belum ada di situ. Ada tapi iblis itu belum jatuh. Oh, belum jatuh. Belum jatuh. Iblis itu kan diciptakan ya kan. Kalau kita baca di dalam Kolose 1 ayat 15-16 kan. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia, melalui Dia, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Penciptaannya ini ya ketika Allah menciptakan langit itu, disitulah malaikat itu diciptakan. Betul. Jadi evil dengan Adam tidak ada dalam satu tempat. Mereka sudah satu frame ketika iblis itu udah jatuh, dilemparkan ke bumi. Satu frame. Berarti kan dari kalau timeline sebenarnya kan evil dulu nih yang jatuh dalam dosa, ya kan Kak? Iya, Dilemparkan. Betul. Berarti- Malaikat itu duluan jatuh. Soalnya kemarin itu aku belajar kan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baru ngantuk ya Kak, sama di sini panas banget juga. Bikin aku tenang aman. Lanjut. Terus pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Disitulah langit dan bumi. Kemudian evil Lucifer itu ingin menyerupai penciptanya. Maka Lucifer dibuang. Benar ya Kak? Betul, Yesaya 14 itu. Yesaya 14 ayat 11 sampai 15. Nah, berarti setelah itu
masuklah ayat yang kedua. Benar nggak Kak kira-kira? Bumi bergulita menutupi samudera raya itu apakah hasil dari pemberontakannya evil? Makanya bumi belum berbentuk bulat dan Bukan itu nggak ada hubungannya. oh nggak ada. Oke, berarti aku pengen meneguhkan aja. Berarti saat Adam menamai hewan, menamai tumbuhan, evil tidak ada di situ. Belum. Berarti dia ada saat Hawa sudah ada. Betul. Oh, berarti intinya wanita itu yang paling gampang digoda setan ya kayak? Bukan. Bukan ya? Bukan. Karena sebelum iblis itu atau iblis yang menjelma jadi ular itu mencobai Hawa, Hawa udah berdosa. Dengan? Loh, waktu Hawa bilang gini, Allah itu menyuruh kami jangan merabanya. Sejak kapan Tuhan bilang jangan meraba? Coba baca. Ini kan si Hawa ini memang mulutnya ini jabir. Ini udah aku bilang Hawa itu jabir muncungnya itu. Coba aku baca Kejadian 3 ayat 1. Ya. Coba bacalah. Ya, makanya perempuan nih jangan jabir-jabir mulut kau. Hawa kali kau. Hawa kali kau. Kejadian 3 ayat 1 ya Kak ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Itu Kak. Lanjutlah. Oh, mana nih? Soalnya aku di laptop ini. Udahlah aku bacalah. Iya boleh Kak, sorry ya. Tentulah Allah berfirman. Nah ini kan, ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, janganlah kamu makan buah dari semua pohon ini, bukan? Saut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah itu, Allah berfirman, janganlah kau makan ataupun raba. Kan? Jabir mulutnya. Kapan lagi Allah bilang kayak gitu? Kapan? Padahal Tuhan itu berfirmannya apa? Coba kita lihat di yang lain ya. Semua buah di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi yang tengah itu jangan kau makan, karena hari di mana engkau memakannya engkau akan mati. Kan itu disuruhnya kan? Tidak ada meraba ya Kak? Nggak ada raba, memang mulutnya si Hawa ini Hawa kali. Nah itu jadi dari sini Hawa sudah menambahkan perkataan Allah. Gitu. Makanya kan perempuan sekarang nih jabir mulutnya. Ya, dari nenek moyang dia kayak gitu. Banyak cara. Oh, oke. Oke, bagus sih. Aku pengen tahu berarti saat Adam menamai hewan, menamai tumbuhan, bahkan segala isi bumi. Tapi tunggu, saat Adam menamai hewan, yang nggak dinamai satu hewan saat itu adalah babi. Karena babi belum diciptakan. Babi itu ada waktu di zaman Nuh. Oh, waktu zaman Nuh. Sama satu lagi. Kucing juga belum ada saat itu, belum ada namanya kucing karena belum bersin singa ini. Itu. Kadal. Mana ada kadal? Kadal udah ada. Ada lagi buaya udah ya? Ya udah sih, itu aja sih Kak. Berarti maksudku ayat pendukung untuk keberadaan evil itu dan Adam itu nggak ada tapi ya Kak ya? Apa? Ayat yang memastikan bahwa evil tidak bersama dengan Adam. Lokasi. Yang memastikan bahwa keberadaan evil dan keberadaan Adam itu tidak ada di dalam satu lokasi itu gitu Kak. Satu lokasi. Lah ini kan udah masuk satu lokasi waktu jatuh dalam dosa. Sebelumnya nggak satu lokasi. Karena Adam kan diciptakan hari ke-6. Berarti maksudku gini Kak, saat kan Kakak Agatha bilang Hawa itu udah gini. gini. Malaikat itu kan diciptakan untuk melayani Allah di sorga. Betul. Malaikat yang jatuh ini kan malaikat pujian. Kalau kita baca di dalam Yesaya 14. Kak Agatha sorry, itu komennya lucu banget. Awal manusia jatuh dalam dosa adalah kata raba. Iya makanya lu jangan meraba-raba. Makanya kalau perempuan udah diraba jatuh di dalam dosa.
diraba-raba, guraba, raba. Itu tuh. Mana jangan diraba-raba. Hah? Kalau diraba, dosa dong. Masuk dia. Oke kak, lanjut kak. Sorry tadi intermezzo. Gimana kak? Apa tuh? Dia Gara-gara kamu sih merhatiin. malaikat. Nah, jadi kan waktu penciptaan juga kan malaikat ini lebih dahulu kan. Jadi yang mahkota dari seluruh penciptaan itu kan adalah Adam, manusia. Jadi yang sebelumnya ini ya sebelum-sebelumnya gitu kan. Malaikat ini diciptakan untuk melayani manusia dan melayani Allah. Jangan salah. Makanya kenapa malaikat dulu diciptakan baru manusia yang terakhir. Karena inilah ciptaan yang menyerupai Allah, yang segambar dan serupa dengan Allah. Gitu. Oh, jadi saat penciptaan itu malaikat ini kan melayani di bait Allah. Malaikat ini belum jatuh. Nah, setelah malaikat jatuh, disitulah mereka baru satu frame dengan manusia ini. Gitu. Berarti Tapi manusia memang tidak sama penciptaannya. manusia itu diciptakan bukan karena iblis berkhianat ya, emang sudah rencana dari awalnya. Aku pikir malaikat Justru malaikat diciptakan, tumbuhan, hewan, semua ini diciptakan karena untuk manusia. Itu dipersiapkan Allah untuk manusia. Karena memang sejak semula yang mau diciptakan Allah itu adalah manusia. Karena dia kan ingin membagi kasihnya. Allah kalau mau membagi kasihnya kepada babi cemana? Babi nggak bisa membalasnya. Pohon seperti itu. Gunung apa segala macam enggak. Justru karena Allah memang ingin menciptakan manusia ini, makanya dia menciptakan yang lainnya dulu untuk si Adam dan si Hawa ini. Itu justru karena si Adam lah, makanya ada malaikat diciptakan. Karena karena si Adam lah, karena manusia lah, makanya tumbuhan juga diciptakan supaya ada yang menjadi makanan mereka. Hewan-hewan juga seluruhnya. Gitu. Jadi karena apa? Karena manusia ini diciptakan, coba baca Kejadian 1 ayat 27. Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, atas semuanya kan ternak-ternak, hewan dan seluruh bumi. Jadi seluruhnya ini diciptakan untuk si Adam dan Hawa. Makanya sekalipun Allah justru karena Allah tahulah manusia ini akan jatuh ke dalam dosa, makanya dia mempersiapkan itu semua makanannya untuk si Adam dan Hawa ini. Jadi karena si Adam inilah maka dunia ini ada. Oke kak, berarti sepakat nggak kak kalau pada akhirnya free will-nya malaikat itu diputus oleh Allah? Nggak diputus lah. Jadi mereka nggak pernah diputus. Makanya ada yang memberontak kan? Maksudku setelah pemberontakan itu? Ya nggak ada yang diputus. Kalau ada malaikat mau si iblis itu kan ada 3 dekat itu sama dia. Nggak putus. Kalau diputus itu berarti sekarang iblis sudah di goa terus semua. Justru karena mereka masih punya perilaku, masih punya kata, mereka manusia. Itu awal isunya tetap sama kan? Oh gitu. Iya. Oh, mereka tidak ini lagi. Jadi mereka masih punya akses ke sorga, tetapi mereka itu tidak punya kuasa lagi di sorga. Si iblis tadi. Oh, tidak punya kuasa ya? Iya. Oh, I see. Oke. Itu aja sih Kak Agatha. Thank you. Soalnya kemarin itu aku di Yeskiel ya, aku lupa Yeskiel apa yang katanya itu menggambarkan iblis itu, Lucifer itu sendiri gitu, kesempurnaan dia. Bintang timur, fajar, apa segala. Itu juga ya. Dia itu kan dikatakan adalah malaikat puji-pujian gitu. Allah itu kan senang mendengarkan puji-pujian. Kan dibilang keagunganmu telah dilemparkan ke Iya gitu. Berarti dia itu sebenarnya tadi itu masih malaikat yang agung, malaikat yang lumayan gitu. Iya. Oke. Oke Kak. Itu doang. Thank you banget loh Kak Agatha. Jangan lupa makan. Katekisasi nggak sih Kak Toko? Aku sih waktu kan aku awalnya gereja Protestan, jadi ini ikut katekisasi Romo nggak? Masuk aja, gabung aja biar belajar. Ada. Dia setiap Senin itu ada linknya, nanti ya aku bagi ya. Oh, thank you Kak Agatha. Soalnya jadi siapa aja boleh nanti ikut katekisasi. Oh iya. Kalian mau ortodok nggak masalah, yang penting belajar dari situ. Betul Kak.
I'm very mau pengen banget gitu biar belajar banyak. Iya. Ya, sip. Thank you banget Kak Agatha. Ya, God bless Tuhan you ya. memberkati Kak. God bless you Kak. Ya. Sama-sama. Bagi link Kak, ini hari Senin ya. Hari ini kalau nggak salah ada katekisasi lagi. Romo kemarin itu udah, episkop itu udah ngirim. Oke. Nih ya. Gitu. Halo, Gerung. Halo, shalom Kak. Halo. Ada yang mau ditanyakan Pak? Aku mau nanya nih Kak, setelah kita dibaptis bertobat, kalau kita jatuh dalam dosa lagi, apa yang harus kita lakukan gitu Kak? Maksudnya kita udah bertobat nih dibaptis, kita jatuh dalam dosa lagi gitu. Kenapa susah banget cari sinyal untuk balik lagi seperti waktu masa kita dalam pertobatan? Karena gini ya Kak ya, setiap orang itu tiap hari itu berbuat dosa lah. Lalu bagaimana setelah kita ini jatuh ke dalam dosa, padahal kita sudah menerima Kristus? Caranya adalah dengan mengakui dosa kita dan ekaristi. Ekaristi? Kan Yesus itu menyerahkan dirinya sebagai korban. Ekaristi itu adalah korban. Ekaristi ya. Tapi gini Kak, kan dalam hati kecil kita nih, kita mau balik lagi nih. Tapi itu kayak susah banget gitu. Terus ketika kita menemukan jalan untuk balik lagi, kita taat lagi, ada aja gitu. Terus bisa jatuh lagi, itu dosanya lebih parah lagi atau enggak? Atau gimana Kak? Ya memang kita itu diperbaharui itu seperti itu. Jadi diperbaharui itu bukan langsung 180 derajat gitu. Namanya diperbaharui itu hari demi hari. Memang seperti itu. Ketika kita sudah dibaptis, justru cobaannya itu makin besar. Nah, disitulah kita mengandalkan Kristus itu untuk apa? Untuk menguatkan kita. Disitulah Roh Kudus itu bekerja mendoakan kelemahan-kelemahan kita. Gitu. Jadi setiap kita jatuh ke dalam dosa, kita mengakui dosa kita di hadapan imam di gereja, lalu kita melakukan kurban ekaristi, dosa kita dihapuskan. Nah, di situ nanti saat kita melakukan sakramen pengakuan dosa, di situ imam akan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Seperti itu. Sama seperti yang dilakukan Kristus itu. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen yang mengerti maksud Tuhan, bahwa Tuhan Yesus di mana Dia sudah mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita, mungkin nggak kita besoknya melakukan hal yang sama? Pasti kita pernah terjatuh ke situ. Makanya kita harus mengakui lagi dosa kita. Dan itu akan memampukan kita. Sama seperti anak kecil yang baru belajar jalan. Dia itu akan tertati-tati, jatuh, mencoba lagi, jatuh, mencoba lagi, dan pada akhirnya akan berdiri. Seperti itu juga imannya orang Kristen. Itu tidak ada orang yang dibaptis langsung plak, berubah total 180 derajat. Nggak ada. Semuanya itu bertahap. Itulah yang disebut diperbaharui. Kak, tapi Kak, gini Kak, jadi kan kita nih udah menghindar nih Kak ya, kita kan udah menghindar nih dari, kan misalnya kita udah dapat sinyal nih untuk balik lagi, sama seperti waktu cinta kita mula-mula waktu saat dibaptis gitu, kita bisa balik lagi sama Tuhan gitu, tapi kita udah menghindar, tiba-tiba tuh ada lagi yang bisa bikin kita jatuh dalam dosa, tapi sebenarnya kita nggak mau gitu, tapi kita terpaksa ngelakuin itu gitu. Apakah kita mengecewakan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus atau gimana Kak? Bukan, itu bukan mengecewakan Roh Kudus. Karena memang di dalam Roma 7, kita baca di Roma 7, kita itu tahu yang baik. Tetapi karena dosa itu ada di dalam diri kita, dosa itu yang mengendalikan kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Dan saat kita menyadari itu tidak baik, disitulah kita harus mengakui dosa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-terusan ikut sama iblis. Nah, coba kita baca ya di dalam Roma 7. Roma 7. Oke. Roma 7 ayat 14 ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan,
Aku tidak tahu, ini kan. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi yang aku benci. Itulah yang aku lakukan. Nah, ini yang kakak maksud tadi kan? Iya. Jadi jika aku melakukan yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku bertabiat daging. Tidak ada sesuatu yang baik, sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Gitu ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik yang aku lakukan, melainkan yang tidak aku kehendaki. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan aku lagi melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku yang melakukannya. Jadi kalau aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu ada padaku, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi melawan hukum dosa itu di dalam anggota tubuhku. Maksudnya adalah gini Kak, semua orang itu tahu bahwa hukum Taurat itu baik ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak semua yang jelek-jelek itu kan, kita tahu itu. Kita itu sebenarnya pengen yang baik gitu. Tapi apa? Keinginan daging kita ini itu menyetujui kita untuk berbuat dosa. Makanya kan Yesus memerintahkan apa? Salibkan kedaginganmu. Salibkan kedaginganmu. Caranya apa? Kamu itu harus sekehendak dengan Allah. Jadi ketika kakak udah tahu ini kan, aku berbuat dosa nih, udah mencoba, itu kan nuranimu itu sedang berbicara kan, aku salah nih. Di situ kamu harus mengakui dosamu kepada Allah di hadapan imam, supaya iblis itu tidak terus-terusan melemahkan kamu. Makanya kenapa orang Kristen kalau berbuat dosa itu nutup-nutupin? Jangan, gak boleh. Makin kita tutupi, makin reduplah Roh Kudus itu, makin lemahlah Roh Kudus itu di dalam diri kita, sehingga ketika kita berbuat dosa, dia tidak lagi peka gitu loh, menginsafkan kita. Karena Roh Kudus itu berguna untuk menginsafkan kita. Karena ada Taurat di dalam diri kita ini. Tapi kan maksudnya mengaku di hadapan imam. Kalau saya kan saya tahu nih saya salah, tapi saya sebenarnya nggak mau ngelakuin itu, tapi terpaksa gitu, maksudnya gara-gara bukan itu nggak guna sama Tuhan ya. Tetap kamu sudah mengeksekusi dosa itu, kamu sudah melakukannya dosa itu. Apa yang harus kamu lakukan? Begitu kamu menyadari kamu melakukan dosa, akui dosamu, supaya kalau kamu terus menutupinya, kamu memanjakan dosa itu di dalam dirimu, dan kamu otomatis kalau kamu memanjakan dosa itu dalam dirimu, Roh Kudus melemah. Roh Kudus itu jadi nggak peka lagi untuk menstimulasi kamu jangan berbuat dosa, karena kamu terus-terusan menghimpit Roh Kudus itu sampai dia nggak ada space lagi di dalam dirimu. Taruhlah kayak gini, Roh Kudus itu segini, terus dosa semua ini. Kalau terus kamu tutup-tutupi ketika kamu sudah menyadari, ini Roh Kudus lama-lama menyingkir gitu loh. Bukan menyingkir ya, apa ya? Semakin lemah gitu loh. Saya kan Kristen Protestan itu, maksudnya saya nggak ngerti maksudnya imam, tapi saya sudah berdoa, saya udah ngakuin dosa saya di hadapan Tuhan, itu pribadi saya sama Tuhan gitu. Tapi kalau kakak tidak akan diampuni kalau sampai kakak tidak melakukan sakramen, karena suatu perkara itu akan dianggap sah ketika kamu itu memiliki saksi untuk itu. Oh, sakramen itu saksi. Iya loh. Bukan masalah sakramen itu saksi. Sakramen pengakuan dosa itu harus dilakukan dengan saksi. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada dosa yang diampuni Kak, menurut hukum Taurat. Jadi kakak mau minta ampun sampai nangis-nangis, jengking-jengking, kalau kamu tidak mengakui dosamu dan melakukan kurban dengan melakukan ekaristi, ya kamu gak akan diampuni. Apapun yang kamu bilang itu sama Tuhan, semua perkataanmu itu bohong. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan sarana bagaimana mengampuni dosa. Sarananya adalah dengan kurban ekaristi tadi. Tapi kita masih perlu kurban ekaristi kah? Bukan masih butuh itu, memang kita butuhkan sampai mati. Makanya Yesus itu kenapa datang ke dunia menjadi kurban? Karena kita butuh. Setiap kita berbuat dosa, kita harus menghapusnya melalui sakramen ekaristi. Karena Yohanes saya sendiri bilang, lihatlah,
domba Paskah Allah datang menghapus dosa dunia. Dosa kamu itu dihapus melalui penumpahan darah Kristus. Sakramen itu perjamuan Oh, kudus. sebentar Kak. Tapi berarti sakramen perjamuan kudus. Iya, itu Mesti satu paket itu. Begitu kamu mengaku dosa, di situ dosamu diampuni dan kamu harus menyerahkan kurban. Seperti itu juga bangsa Yahudi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka membawa kurban, mengakui dosanya di depan imam, di situ diadakan pendamaian. Makanya Kristus itu di dalam Ibrani 2 ayat 17, dia menjadi imam yang mendamaikan manusia dengan Allah. Kita baca ya. Ibrani 2 ayat 17 ya. Ibrani berapa Kak? Ibrani 2 ayat 17 ya. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa. Kalau kita baca dari ayat 14-nya ya. Karena anak-anak itu dari darah dan daging. Ini yang saya bilang tadi. Jadi untuk apa Yesus itu datang ke dunia ini? Ini penjelasannya. Ia menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka supaya melalui kematiannya. Supaya melalui kematiannya ya, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Nah ini. Jadi kalau ada setiap orang berbuat dosa, lakukan ekaristi. Karena Yesus itu datang untuk menghapus dosa kamu. Loh kalau kamu caranya gimana Kak menghapus dosaku? Ya ekaristi. Tanpa ekaristi, nggak ada dosa yang dihapuskan. Itu. Jadi kamu mau mengaku kayak gimana pun. Itu nggak cukup ya Kak? Pribadi kita sama Tuhan mengaku dosa. Nggak cukup. Karena Yesus datang untuk itu. Kalau itu cukup, Bang Kak, berarti dulu Adam dan Hawa udah ngaku aja dosa. Ya udah Tuhan aku berdosa. Kan selesai kan? Tapi kan Yesus Tuhan Yesus melakukan apa? Menyembelih domba kan? Itu nggak cukup. Demikian juga orang Yahudi. Orang Yahudi ketika tahu Taurat itu seperti apa, ketika mereka berdosa, cukup nggak mereka dengan mengakui dosanya? Nggak cukup, harus menumpahkan darah. Itu sampai detik ini, hukum dari Adam sampai sekarang itu tetap. Coba Adam dan Hawa kan udah bilang kan, ya mereka sudah mengakui kan, perempuan ini yang ngasih itu, apakah diampuni sama Tuhan? Enggak, tetap ada kurban kan, mereka telanjang kan. Oke. Jadi ada korelasinya sampai sana. Gitu. Paham Kak? Jadi ketika kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Kurban. Ekaristi. Tadi. Betul. Oke Jadi Kak, makasih Kak. Taurat itu tetap ada di dalam kita. Dan kita justru meneguhkan hukum Taurat itu. Siap. Kak, shalom, makasih Kak ya. Jadi kalau begitu kakak sudah berbuat dosa, begitu kakak menyadari itu, langsung akui dosamu itu di depan imam dan lakukanlah ekaristi. Jadi dengan cara seperti ini, iblis itu nggak terus-terusan merajalela di dalam diri kita. Dosa Berarti saya harus ke gereja gitu ya? Berarti saya harus ke gereja. Oke. harus. Itulah gunanya kenapa orang Kristen itu mengadakan pertemuan gereja. Ada lagi Kak Gerung? Udah nggak ada Kak, udah makasih Kak ya. Tuhan berkati. God bless you tuh Kak. Bang Yosri ini ngerti nggak sih kurban? Ke gereja, jangan ke kotak-kotak ya.